Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Anda kembali menyaksikan beritanasional.com, di mana kami akan membahas terkait dengan informasi dan juga peristiwa yang sedang hangat diperbincangkan di pekan kali ini ya. Nah, ini sebenarnya usulan sudah terjadi dari beberapa waktu lalu ataupun setahun yang lalu terkait dengan kepala daerah dari tingkat gubernur, kemudian juga bupati dan juga wali kota akan dipilih langsung oleh DPRD. Tapi sampai sekarang masih wacana-wacana aja, sepertinya belum terrealisasi gitu ya. Kita akan lihat update-nya seperti apa, tapi seperti biasa saya masih bersama dengan Bang Haris. Apa kabar Bang Haris? Dari tim beritanasional.com redaksional. Ini kita pengen tanya update-nya terkait dengan masalah ini nih. Ini kayaknya cuman obrolan, tarik ulur, tarik ulur. Ini sampai sekarang update-nya gimana nih? Siap Mas Isak. Biasa ini seperti dalam politik Mas Isak ya. Ada maju, mundur, muncul, hilang ya kan. Nah sekarang ini kan muncul lagi nih terkait usulan kepala daerah dipilih DPRD Mas Isak ya. Di mana usulan ini mencuat setelah kemarin Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengusulkan ini lagi hasil rekomendasi di partainya itu ya ini kepala daerah dipilih oleh DPRD lagi Mas Isak. Dan ya karena Golkar menilai ya selain mengefisiensi anggaran dan juga tidak melewati proses yang panjang, pemilihan oleh DPRD ini dibilang filternya lebih bagus Mas Isak karena mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Kita tahu lah dalam beberapa belakangan ini kan banyak kepala daerah yang terjerat kasus korupsi Mas Isak ya. Mungkin ini jadi salah satu faktor kenapa Golkar mengusulkan juga agar pemilihan kepala daerah ini lewat DPRD lagi gitu Mas Isak. Tapi sebenarnya usulan ini dari Golkar apa dari Caimin ya? Kalau nggak salah dulu dari PKB juga ya? Betul. Bener, kita juga sempat bahas waktu itu. Ini kan usulan ini pernah muncul juga dari PKB Mas Isak ya nih. Waktu itu beberapa bulan lalu dan kemudian sekarang di akhir tahun menjelang 2026 ya kan. Ini apa emang pengen rame-rame aja atau gimana gitu ya? Benar, menjelang akhir tahun 2025 ini akhirnya Partai Golkar mengusulkan kembali bahkan menjadi salah satu rekomendasi partai untuk menjelang agenda politik mungkin memanaskan mesin di tahun 2026 ini Mas Isak. Mungkin kalau kita lihat ya entah itu ini usulan sebatas hanya mau ramaikan atau apa, tapi Golkar sudah memasukkan usulan ini sebagai rekomendasi partai. Oke, kalau kita ngomongin masalah anggaran, memang sih sebenarnya anggaran untuk pemilihan kepala daerah ini besar ya modalnya ya. Salah satu tujuannya adalah yang disampaikan oleh Pak Prabowo juga waktu itu untuk usulan ini untuk dipilih oleh DPRD langsung, tujuannya untuk meminimalisir anggaran yang ada. Iya benar sih Mas Isak, emang mungkin karena kan pemilihan kalau yang kita lihat pemilu kemarin ya, ini kan setelah ada pemilu nasional kemudian ya, baru pilkada ya kan, ini kan emang jaraknya agak berdekatan, mungkin anggaran kepala negara ngeliat kayak gitu ya, tapi di satu sisi lain ini kan sudah berjalan beberapa puluh tahun masih kayak periode kepala daerah yang dipilih oleh masyarakat langsung, dan bisa dibilang apa yang menjadi sekarang kepala daerah ini adalah cermin dari masyarakat sendiri pilihannya. Makanya kalau untuk pemilihan kepala daerah dari DPRD mungkin harus ada kajian-kajian juga Mas Isak. Tapi kan pasti partai politik sudah mempunyai hal-hal itu Mas Isak. Nah, kita ngomongin partai politik nih. Kalau yang dari Mas Haris lakukan hasil peliputan ke lapangan gitu ya, apakah memang semua partai politik udah setuju atau memang ada partai politik nih yang nggak setuju juga? Kalau untuk pertama nih yang pasti yang dalam koalisi pemerintah ini salah satunya PAN masih setuju dengan ini, tapi dengan ada beberapa catatan yang mungkin ini kan setiap partai punya pandangan sendiri Mas Isak terkait adanya usulan ini. Yang pasti kalau PKB juga terkait hasil ini masih mereka kan seperti yang Caimin usulkan waktu itu. Dan kalau PDIP sendiri, PDIP menggarisbawahi bahwa hal ini harus ada kajian mendalam Mas Isak, karena kan balik lagi kita sudah melakukan pesta demokrasi di mana kepala daerah dipilih langsung oleh masyarakat. Sekarang balik lagi ke DPRD, berarti kan harus ada tahapan-tahapan sosialisasi lagi ya kan, dan bahkan kalau bisa dibilang ini yang memilih ini kan DPRD. Nah pasti DPRD ini juga harus dipilih dari masyarakat yang benar-benar terfilter Mas Isak, karena mewakili suara. Ngomongin masalah mewakili suara, ini kan manfaatnya pasti ada pro dan kontra di masyarakat ya. Pasti ada masyarakat yang ya ayo kita lewat DPRD aja, tapi ada satu sisi yang nggak bisa, kita harus pilih sendiri untuk menentukan siapa kepala daerah kita gitu. Betul. Pasti ini dalam sebuah usulan ataupun isu terkait dengan pemilu, apalagi Mas Isak ini pemilu kan bisa dibilang masyarakat kita sekarang sudah melek akan pemilu Mas Isak ya. Pasti ada pro dan kontranya. Ya pasti yang pro mungkin melihat balik lagi untuk menghemat anggaran mungkin Mas Isak ya. Tapi kalau yang kontra balik lagi, masa kita tidak diberikan memilih langsung siapa calon kepala daerah kita gitu kan. Kalau ini kan mereka menilainya takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan terkait pemilihan oleh DPRD ini. Ataupun ada transaksional lain, itu yang dimaksudkan. Walaupun kalau partai politik punya alasan
dengan adanya pemilihan usulan kepala daerah oleh DPRD ini menghilangkan transaksional yang selama ini di pemilih langsung kan juga ada kan waktu itu kan kita tapi akan ada transaksional baru. Nah, itu makanya butuh kajian mendalam itu terkait itu. Makanya kalau masyarakat sendiri yang menilai kalau mereka menilai ngerinya akan ada ya transaksional seperti itu, kalaupun pemilihan langsung juga akan ada money politik kan serba salah. Deal-dealan lain ya. Nah, makanya nih kita harus ada kajian mendalam. Nah, yang pasti yang terbaik ya karena balik lagi kepala daerah yang dipimpin oleh masyarakat dan ataupun dipilih DPRD ini harus mewakili masyarakat itu sendiri Mas Isa. Ya, sebenarnya kan isu ini sudah bergulir dari kurang lebih 1 tahun yang lalu gitu ya, tapi sampai dengan sekarang masih aja antara isu ataupun hanya usulan gitu kan. Tapi ada nggak dari hasil liputan dari tim Berita Nasional.com lapangan gitu, apakah ini emang akan dilancarkan? Oke, 2026 kita akan laksanakan ini. Belum sih Mas Isa, karena ini kan pasti ini kan baru usulan dan nantinya karena kalau nggak salah kalau kita mau melakukan pemilihan melalui DPR, undang-undang pemilu juga harus diubah ya. Nah itu Mas Isa, karena mungkin ada kemungkinan di periode 2006 sampai 2027 akan ada pembahasan terkait RUU pemilu ini Mas Isa, karena setiap tahunnya kan pemilu itu pasti akan ada diperbarui Mas Isa, kayak misalkan seperti ambang batas parlemen yang sekarang untuk pengusungan batas presidensial threshold yang jadi 0% ini kan akan ada dalam undang-undang baru. Mungkin saja nanti saat deal-dealan di DPR bisa saja ini bisa jadi masih sah ya kan, karena balik lagi DPR mungkin anggota DPR melakukan diskusi dengan beragam pihak, masyarakat sipil, misalkan masyarakat sipil menolak, pasti DPR akan menyampaikan juga dalam rapat itu. Makanya ini dalam pembahasannya kita menunggu sekali sih Mas Isak, apakah ini sampai jadi atau enggak, karena kita lihat akan pembahasannya di DPR seperti apa dalam RUU pemilu ini. Kita masih akan tunggu terkait dengan maju mundurnya terkait dengan pemilihan kepala daerah, apakah memang langsung dipilih oleh rakyat seperti yang kita laksanakan sebelumnya atau memang dipilih langsung dari DPRD. Pro kontra masih ada, kemudian juga dijalankannya kapan, karena rancangan undang-undang ataupun revisi undang-undang untuk pemilu ini juga masih belum dilaksanakan gitu ya. Kita akan update terus untuk para pemirsa Berita Nasional TV, tetap cek di kanal beritanasional.com ya. Usai satu ini kita akan memberikan informasi terkait dengan kebahagiaan kita meraih banyaknya emas di SEA Games di pekan kali ini ya. Jangan kemana-mana, kita akan kembali usai jeda yang satu ini. Ya, pemirsa, Indonesia kali ini dibanggakan dengan peraihan 333 medali totalnya, yaitu terdapat ada 91 emas pada SEA Games kali ini ya. Ini yang ditunggu-tunggu adalah kepulangan para atlet yang sudah pulang, kemudian juga bonusnya nih. Nah, kita mau tanya nih aktivitas daripada setelah dari SEA Games ini ke yang sudah melakukan peliputan ataupun kenapa ini menjadi tema ini diangkat di pekan kali ini, Mas Haris? Ya, alhamdulillah Mas Isak, ini gimana ya, menjadi kebahagiaan kita lah di tengah kemarin kabar duka bencana mulu ini kan. Kita dapat ada di peringkat 2 walaupun di bawah tuan rumah Thailand. Pasti biasanya kan tuan rumah selalu unggul lah ya. Iya. Tuan rumah ini pasti menang ya kan. Makanya mendapatkan 91 medali emas Mas Isak, dan kita di peringkat kedua. Tentunya ini pencapaian ini di luar target pemerintah yang awalnya hanya menargetkan 80 emas. 80 emas saja, yang dimana ternyata ada 11 emas tambahan. Oke. Ini kalau kita boleh tahu paling banyak emas di cabur mana nih? Ini kebanyakan yang kalau saya perhatikan ini kebanyakan di atletik Mas Isak. Atletik juga dapat, dan yang pasti kita kemarin juga badminton juga dapatkan nomor-nomor bergengsi lah, cuman kurang satu sih Mas Isak, di sepak bola tidak dapat. Sepak bola nggak dapat ya, oke lah ya. Walaupun sepak bola nggak dapat, tapi kita dapat 91 emas dari cabang olahraga lain. Ini menandakan kalau memang cabang olahraga kita di Indonesia ini semuanya sudah berkembang pesat. Betul, gitu Mas dong. Isak. Yang pastinya yang ada juga yang jadi sorotan itu yang masalah ini Mas Isak, kayak olahraga hoki. Kita menang dari Malaysia. Oke. Iya, tenaga ketara. Kita tahu lah kalau misalkan di cabang hoki. Iya. Karena hoki? Kalau kita tahu hoki ini kan kalau di Asia Tenggara ini Malaysia masih satu yang mendominasi. Yang masih megang ya? Iya, kita dan kemarin dapat meraih emas, dan yang terakhir juga yang sebenarnya agak bergengsi juga di futsal Mas Isak, di mana timnas futsal kita berhasil menaklukkan tuan rumah Thailand ya? Dibantai 6-1 dan meraih medali emas. Kita ya sedikit
agak itunya di situ loh Mas Ishak. Dan tentunya ini prestasi yang membanggakan untuk para atlet-atlet. Saya mengucapkan selamat lah dan terima kasih atas sudah berjuang. Betul sekali ya. Nah, di balik selamat ini ada selamat yang lain katanya ya. Karena ada dari janji dari Presiden Republik Indonesia, setiap yang mendapatkan medali emas ini akan mendapatkan bonus sebesar 1 miliar rupiah. Betul? Betul Mas Ishak. Di mana Presiden Prabowo kemarin juga sempat bilang kan akan mendapatkan bonus, dan kemarin setelah SEA Games ditutup ini, Kemenpora sudah memastikan juga besaran bonusnya tetap sesuai Mas Ishak, yaitu 1 miliar. Tapi untuk prosesnya mungkin nggak tahu kapan. Iya, mungkin ini karena kan udah di akhir tahun atau gimana, bisa aja. Yang pasti pemerintah memastikan pada atlet yang sudah meraih medali emas ini tetap mendapatkan haknya mereka karena sudah membela negara kan. Dan kalau nggak salah besarannya lebih besar daripada SEA Games yang tahun 2023 ya di Kamboja ya. Betul Mas Ishak, ini 1 miliar lumayan. Ada kalau nggak salah yang kemarin berapa? 500 juta ya? 700 kalau sekitar itu ya, yang pasti naik daripada yang kemarin ya. Ini. Tapi masih belum ada informasi juga terkait bonus yang akan didapatkan oleh atlet peraih perak dan juga perunggu. Betul, ya pasti mereka juga mendapatkan apresiasi Mas Ishak karena kan sudah memberikan medali untuk negara ya, tapi besarannya tidak sebesar mendapatkan emas gitu kan. Karena emas ini kan bisa dibilang bergengsi lah. Kita kemarin sempat kejar-kejaran sama Vietnam. Iya. Kalau Thailand sudah jauh lah ya. Udah penting, dia 333 emas kalau nggak salah ya. Iya, kurang sekitar 300-an lah pokoknya ya. Ya, makanya kemarin kita kejar-kejaran sama Vietnam, dan menjelang penutupan kita medali emas banyak. Langsung dibabat habis dengan Indonesia ya. Indonesia. Kalau kita ngomongin masalah prestasi atlet kita di Indonesia saat ini, gimana sih Mas Aris lihat? Kalau kita lihat ya kesini ya Mas Ishak ya. Kita kan emang bisa dibilang negara kita negara besar Mas Ishak ya. Dan mungkin sekarang emang udah waktunya Indonesia kita olahraganya semakin harus berkembang Mas Ishak. Dan apalagi kita lihat ya, sekarang jumlah populasi kita banyak. Kalau lebih banyak dari Thailand, sebenarnya kita harusnya ya targetnya nomor 1 Mas Ishak, karena populasi kita lebih banyak dari Thailand, tapi kita kenapa di nomor 2 gitu. Harusnya kita bisa. Makanya mungkin semangat dari pemerintah yang awal menjanjikan bonus itu menjadi pemicu lah para atlet untuk menyerahi emas Mas Ishak ya kan. Kalau kita pengen tahu dapat informasi nggak sebenarnya Thailand itu paling banyak emas di cabang olahraga apa ya? Kalau Thailand itu mereka hampir semua cabang olahraga. Atau ada olahraga baru yang mungkin itu hanya Thailand tuan rumahnya begitu. Kalau dulu kan kalau nggak salah kita di sini ada pencak silat gitu kan. Dan kemarin ya sempat ada kontroversi juga beberapa banyak sih Mas Ishak, kayak pencak silat tuh yang Thailand dengan Malaysia ya kan, sempat yang ramai juga tuh ya kan. Dan yang paling lucu lagi juga yang ada masalah sekarang kan di SEA Games ini ada game online ya Mas Ishak ya. Yang kemarin pakai joki. Nah itu juga tuh akhirnya ketahuan kan sama wasitnya. Benar tapi itu ya. Iya, setelah dikonfirmasi betul ya. Kalau nggak ketahuan kan bahaya juga kan itu. Dapat lagi dia emas ya kan banyak. Iya. Balik lagi sih, kita ini kan olahraga harus fair play ya. Jangan sampai menghilangkan rasa fair play itu di mana sih kita? Iya, tapi kalau nggak salah juga ada beberapa atlet kita yang di SEA Games ini juga akhirnya jadi pertandingan dia yang terakhir ya. Kalau nggak salah seperti perenang Indonesia. Ya, ada beberapa yang akhirnya memutuskan akhirnya apa ya? Mungkin dalam kondisi sebagainya ini pertandingan dia yang terakhir. Bahkan gitu. Yang ada beberapa masih seperti pemanah Indonesia yang bertanding sedang hamil. Sedang hamil ya? Sedang hamil, meraih. Tapi oke lah, ini olahraga bukan olahraga lari-lari, olahraga berat gitu ya. Tapi konsentrasi. Emas ya? Iya, untuk nomor perorangan dan bergu dia memberikan emas Mas Ishak. Tentunya saya balik lagi, terima kasih sudah berjuang untuk Indonesia. Nah, itu kan kalau kita ngomongin masalah bonus, itu kan 1 miliar dapat dari presiden. Untuk dari pengurus dari organisasi ataupun dari PBPB-nya sendiri, apakah dapat bonus lagi nggak sih? Kalau untuk hal itu kita belum mendapatkan penjelasan lebih lanjut Mas Ishak. Yang pasti biasanya ada. Dan mereka kan juga misalkan kayak dari entah itu dari sponsor atau apa, pasti mereka juga akan dapat nih Mas Ishak. Kayak beberapa kan ada yang dari sponsor sudah mendapatkan uang apresiasi juga, yang pastinya ya pihak-pihak terkait alhamdulillah sudah memberikan sponsor juga apresiasi kepada atlet-atlet yang sudah berjuang sih Mas Ishak. Ya tanda bukti lah kalau misalkan sekarang ini bisa dibilang atlet lebih diperhatikan dibandingkan dahulu Mas Ishak. Ya, setelah Thailand siapa yang menjadi tuan rumah untuk SEA Games berikutnya? Malaysia Mas Ishak. Malaysia. Makanya nah ini kita harus nih harus lebih lagi kayaknya ya. Biasa ini udah kayak negara tetangga. Ini ya. kakak adik ini akan bertarung begitu kan 2 tahun lagi ya. Ya seperti yang sudah ada. Kalau SEA Games ini tuan rumah pasti kemungkinan besar akan mendominasi Mas Ishak. Ya pasti nomor-nomor
ya yang seperti yang kita sekarang kan ada 91 kan Mas Isak ya. Semoga 91 nomor ini bisa tetap bertahan atau jangan berkurang dan kalau bisa bertambah 100 malah. Oke, kita ucapkan selamat buat pada semua atlet kita yang telah bertanding maupun mendapat emas, perak, perunggu ataupun yang tidak mendapatkan sama sekali, tapi kita apresiasi karena telah membela dan juga membawa nama Indonesia sangat baik di kaca internasional ya. Kita akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa, kita masih berduka dalam kondisi bencana yang dihadapi oleh para saudara kita di Sumatera, di Aceh, Sumatera Barat maupun Sumatera Utara. Tapi kabar baiknya adalah saat ini proses pembangunan hunian tetap di daerah bencana ini akan segera dimulai gitu ya. Nah, besaran rumahnya seperti apa, berapa totalnya, kemudian ada di wilayah apa saja, kita tanya ke Bang Haris nih. Bang Haris, untuk masalah terkait dengan pembangunan hunian tetap di daerah bencana ini kan sudah mulai direncanakan gitu pembangunannya ya. Apa informasi yang didapatkan dari luar sana? Apakah dibangun di semua daerah itu atau bertahap dulu di satu daerah? Oke Mas, update terbarunya total ini akan 2.630 unit rumah. 2.600? 603 unit rumah yang akan dibangun di daerah bencana Mas Isak. Dan kemarin per minggu ini bahkan sudah beberapa ratus rumah dimulai pembangunan tahap pertama Mas Isak ya, di mana Menteri PKP Marwarar Sirait sudah kesana bersama menteri-menteri beberapa menteri lainnya untuk memberikan secara simbolis pembangunan dimulai. Tentunya ini pastinya mendirikan kabar segar lah untuk walaupun masih berduka lah untuk kawan-kawan kita yang ada di Sumatera sana, meskipun ya tidak senilai dengan apa yang mereka akan miliki dulu Mas Isak ya. Pastinya ini langkah pertama pemerintah untuk memberikan sebuah kepastian kepada masyarakatnya kalau terkena bencana akan ada ditanggung oleh pemerintah juga bukti kehadiran Mas Isak. Tapi kalau untuk 2.600 ini apakah di satu daerah atau di tiga-tiga nih? Dipecah gitu? Oke Mas Isak, ini 2.600 ini dipecah akan ada di 3 daerah, itu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumbar yang pastinya mereka yang hilang. Nah, makanya untuk data yang terakhir yang kita dapatkan informasinya untuk gimana ininya, mereka kan saat ini sedang didata siapa aja yang rumahnya yang hilang ataupun hancur. Nah, karena ini kan ada hilang, kan ada bukannya kita seperti apa Mas Isak, ada yang hilang, bener kan hanyut kan hancur rata dengan ada yang rusak gitu kan. Ada yang masih utuh tapi walaupun tertimpa lumpur dan mungkin akan ada perbaikan. Nah itu makanya saat ini tim mungkin dari pemerintah sedang mendata siapa aja yang benar-benar yang harus membutuhkan rumah ini Mas. Kalau kita pengen tahu nih untuk persyaratan bisa mendapatkan rumah ini, apa syaratnya? Apakah benar-benar rumah yang benar-benar total rusak atau hilang, hancur atau gimana? Apakah ada persyaratan lain? Nah itu mungkin kalau terkait yang tadi yang terakhir yang saya bilang yang mendapatkan informasi yang kami dapatkan ini, pemerintah saat ini dan mungkin masyarakat juga melapor Mas Isak, pemerintah melakukan pendataan Mas Isak, karena kan tahu lah daerah sumber-sumber mana kan dari saat ini sudah ada tim lapangan Mas Isak, mana yang rumahnya benar-benar rata hilang dari benar-benar dari tidak terlihat lagi lah dari akibat dari bencana ini, dan kemudian mana yang rumahnya rusak total tapi masih ditempati, mana yang rumahnya ini sudah masih utuh tapi harus rusak diperbaiki gitu Mas Isak. Ada beberapa kategorinya, tapi untuk tim lapangan mungkin saat ini yang penting prioritas pemerintah membangun rumah yang 2.600 ini yang mungkin mereka sudah ada datanya, ternyata totalnya segini yang dibutuhkan. Nah, kalau kita boleh tahu juga, apakah dari bantuan dari rumah ini apakah benar pure dari 100% pemerintah atau bekerja sama dengan pihak lain? Nah, ini Mas, pertanyaannya emang menarik, pasti orang pada bertanya gini. Yang pastinya ini pembangunan ini ada 2 metode Mas. Yang pertama itu dari APBN. APBN, dan yang kedua dari CSR. Itu mungkin dari CSR itu dari non APBN Mas, misalkan dari bantuan. Jadi pemerintah bekerja sama misalkan dengan bank ataupun dari mana untuk membantu pembangunan ini Mas Isak, yang pastinya untuk ini ya terima kasih lah kepada pihak-pihak yang sudah membantu dalam CSR ini, apalagi kita tahu lah masyarakat sudah tidak bisa terbayangkan walaupun diganti hanya rumah tapi kan tidak, mereka dukanya beda kan Mas Isak. Gitu. Jadi emang bekerja sama dengan para stakeholder gitu ya, dengan pihak terkait ya. Nah ini kita juga pengen tahu nih Mas Haris, dari informasi yang dapat dilaporkan, apakah tanah yang didapat ini akhirnya akan menjadi HGB, HGU atau apa nih? Nah kalau untuk itu mungkin yang pastinya ini hak guna pakai mungkin Mas, HGB hak guna bangun Mas Isak. Tapi untuk detailnya, tapi ini kan balik lagi pemerintah dengan masyarakat, nanti sampai jadi dulu kita harus tunggu Mas Isak. Yang pastinya ini juga pasti menjadi sebuah pertanyaan. Iya dong, apakah nanti akan menjadi rumah milik sendiri atau memang ini tanahnya emang hanya
bangunan didirikan di tanah milik pemerintah. Benar. Gitu. Ya, yang pastinya ini saya juga akan menantikan ini sih, masih kita akan mengawal ya. Apakah ini hanya sekedar di bank HGB aja ataupun nanti jadi SHM ya kan? Yang pastinya masyarakat kalaupun yang dulu ya punya rumah SHM terus hilang, ya pasti mereka kan juga pengen punya lagi kan Mas Isak. Nah, kita pasti akan mengawal juga Mas Isak terkait. Karena kan dari peristiwa ini kan banyak sekali masyarakat yang kehilangan rumah, termasuk dengan sertifikat tanah rusak. Meskipun pemerintah juga menjanjikan terkait dengan pengurusan sertifikat ini gratis. Benar, sertifikat yang seperti yang sudah disampaikan Mendagri Mas Isak ya. Mungkin Pak Tito kan juga udah bilang terkait dengan apapun yang terkait itu surat-surat dan lain-lainnya mereka memintakan. Nah, dan sertifikat juga Menteri juga terkait ini udah bilang Pak Nusron ya terkait tanahan udah bilang iya sertifikat kan sudah terdata, maksudnya dengan nama mungkin, apalagi kita tahu lah kondisi di sana kan masyarakat daerah banjir, takutnya juga ada pihak-pihak yang tidak yang menyalahgunakan Mas Isak ini. Jangan sampai sih, maksudnya ini harus dicegah juga lah, harus terkait pelaporan sertifikat, misalkan rumah dia hilang, tiba-tiba ada ngeklaim, itu kan bahaya banget Mas Isak. Makanya saya harap sih petugas di lapangan yang terkait dengan pihak-pihak terkait ini harus secara detail lah, bener nggak nih orang punya rumah secara mendetail, jangan sampai ini malah ntar di sertifikatin malah ke tangan orang lain ya kan. Betul. Jadi jangan sampai disalahgunain lah Mas Isak. Iya. Yang pasti kita apresiasi daripada niat pemerintah dan juga stakeholder gitu ya, yang membantu daripada korban bencana alam yang terjadi di Sumatera, di Aceh, Sumatera Barat dan juga Sumatera Utara terkait dengan 2.600 rumah yang akan dibangun. Ini sudah sebuah pencapaian sangat luar biasa ya. Meskipun jumlah rumah yang rusak rusak ataupun hancur ini lebih banyak begitu ya. Tapi akan kita pantau Mas Isak pasti, apalagi terkait yang Mas Isak pertanyaan tadi ya. Iya. Ini akan menjadi hak milik atau bagaimana ini ke depannya begitu kan ya. Ada lagi informasi didapatkan dari lapangan Mas Haris terkait dengan masalah ini? Oke. Yang pasti ini perumahan yang akan dibangun ini Mas Isak 2.600 ini, baik kita di Aceh, di Sumut dan Sumber, nantinya mereka akan direlokasikan ke tempat yang lebih aman agar tidak ada bencana-bencana susulan lagi. Di bagian wilayah-wilayah yang mungkin rawan daripada longsor begitu ya. Benar, yang misalkan mereka saat ini dekat dengan sungai ataupun dekat dengan bukit yang dalam kemiringan itu, mungkin akan direlokasi ke tempat yang lebih aman dan nyaman gitu Mas. Oke. Tapi ini prosesnya ada informasi target yang selesai tahun berapa, bulan apa? Dan udah dimulai dari Desember ini, ditargetkan secepatnya Mas Isak. Karena kan masyarakat membutuhkan kasihan tempat juga lah ya, kalau seandainya mereka mengungsi tempat-tempat mengungsi terus ya. Saat ini kan masih di tempat pengungsian mereka di tenda gitu. Oke, baik. Kita apresiasi buat pemerintah terkait dengan percepatan daripada proses pembangunan hunian tetap di daerah bencana ini ya. Terima kasih Mas Haris sudah bergabung bersama saya di pekan kali ini. Kita akan bahas lagi pekan depan ada apa informasi-informasi terbaru ya. Saya akan pamit, sampai jumpa.